Ada pantun, gimana jawabnya? Cakep apa nikmat? Cakep. Kita ini wong timur, kalau ada pantun dijawab cakep. Daun salam, bumbu rendang. Cakep. Nah, sambal balado dicampur terasi. Yang jawab salamnya kencang, saya doakan cepet haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggih daftar yen ora daftar arep haji ora iso. Jenengan teng dokter lungguh neng antrian tapi mboten daftar, dipanggil napa mboten, Pak? Ya mboten didaftar kiriin jenengan baru mengke Pak doktere manggil. Jenengan daftar kiriin haji baru dipanggil. Jenengan daftar dinten niki jenengan insya Allah tahun 2040, Pak. Lek jenengan daftar saniki usiane jenengan 50 tahun wis ungkuk, Pak. Tapi mugi-mugi lek sing daftar walaupun pun sepuh nggih tetep berangkat. Sayangipun tahun niki dibatasi umur 65 tahun. Niki uji coba bar corona, Pak. Insya Allah tahun 2023 mboten enten batesane. Amin ya robbal alamin. Lek purun jenengan daftar mboten enten daftar tunggu, jenengan haji furoda namanya. Napa, Bu? Furoda niku haji plus. Plus niku artine pulus. Duite rada akeh, Pak. Saniki namung 200 yuta. Niku mboten enten daftar tunggu. Jenengan daftar dinten niki tahun ngajeng jenengan berangkat niku 200 yuta. Kadang niku tasik mbleset, Pak. Kula enten rencang teng Plembang niku mpun setor 200 yuta, tasik ken nambah malih 40 yuta, nggih ditambahi mpun sedekahan yatim ora sida berangkat. Kenapa mboten sida berangkat? Ternyata visane mboten medal. Mpun pinten niku akhirnya jalan-jalan teng Eropa nesu deh, Pak. Enten malih namine haji pluse kali fulus. Nah, berarti loro plus pinten 250 juta mawon. Enten boten sing niki tiang ngeten niki nggih enten, Pak. Enten sing daftar kathah. Kita niki sing gilirane keri memang reguler. Ustadz Masruhan Cirose tahun 2032 nggih. Nggih. Bangun niku sing daftar, lek mboten daftar nggih mboten dipanggil. Insyaallah kula nggih pun daftar, Pak. Insyaallah 29 insyaallah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Bapak Kadus 3 Berjaya Barat leres Bapak Ketua RT setunggal kalih 3 sekawan gangsal mau pinten? Enten pinten RT? Sekawan welas. Baik iki dadi desa dhewe wae, Pak. Wis 12 lho. Pak RT ne. Masya Allah. Niku sak kadus, Pak. Sak kadus 12. Oh, digabung to. Biasanya kan Pak Kadus duwe Pak RT papat. Pak Kadus itoke duwe Pak RT papat. Gitu gini ki. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu kita, Ibu Suciati pundi tiane. Oh, Masya Allah. Sugeng Bu nggih. Alhamdulillah. Sehat teng mriko Bu. Panas napa mboten? Panas ya. Arab lara panas ya udah Arab. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu bil khusus, Bapak Rozali nggih, leres. Engkang dugi saking Lampung Utara nggih. Timur. Lampung Timur. Beliau niki mantune Ibu Sujiati nggih. Nggih, mantu sing ganteng dhewe. Yo wong lanang yo ganteng. Hadirin sekalian, hadirat sekalian yang insya Allah tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin malam ini kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkah hidup kita. Amin. Berkah rezeki kita. Amin. Berkah anak kita. Berkah usaha kita. Berkah keturunan cucu kita. Berkah tetangga kita. Berkah suami kita. Berkah rezeki kita. Berlimpah ruah tanpa susah payah, hingga sisa sampai bisa ziarah Mekah Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Hasiyatul Qalyubi itu disebutkan wa yundabu an yahujjar rajulu bi ahlihi, dan disunnahkan bagi siapa yang berhaji bersama dengan keluarga an yahmila hadiyatan ma'ahu walau qoriban. Wong sing berangkat haji bapak ibu disunnahkan untuk membawa hadiah, walaupun hajinya itu dekat. Ya kalau kita jauh Pak Bu, 7-9 jam di atas udara, itu kalau dihitung kilometernya Masya Allah panjangnya. Ini kalimat dikhususkan bagi orang yang hajinya dekat. Orang-orang yang hidup di Arab Saudi itu kan dekat, masih disunahkan untuk membawa hadiah. Bu Sujiati betul hadiah napa mboten? Betul. Ibu-ibu mun disukani napa dereng? Kula dereng. Yo banyu zam-zam lah minimal ki ya dikeki to. Mpun minum jenengan tau.
kula berarti sing dereng. Malah akuan mergo purwaka. Membawa hadiah untuk siapa? Untuk yang datang. Kita datang malam ini. Jadi kesunahan bagi orang yang turun dari haji itu membawa hadiah. Alhamdulillah Ibu Suciati pun beto hadiah. Kemudian yang kedua, kesunahan bagi orang yang turun dari haji an yaksuda akroba masjidin fayusolli fi sunnatal kudum. Orang yang baru turun haji, kata dalam kitab Hasyiah Al-Qalbi dikatakan sholat sebelum sampai rumah. Jadi kalau jenengan sebelum sampai rumah ini ibu, jenengan mampir neng masjid sing cedek. Dek wingi sampai mampir nopo mboten teng masjid mriku? Salat nopo namine? Oh, sujud syukur. Sing teng kitab niki disebut sunnah al-qudum. Usolli sunnatal kudum rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat namine salat kudum. Napa Bu? Salat kudum. Padha wae ya maca Fatihah, ya maca surat, 2 rakaat terus salam. Baru maca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus wangsul teng mriki teng griyane. Kemudian yang ketiga niki an yasna'a ahluhu lahu walimatan tusamman nakiah. Keluargane nyiapke walimah. Walimah ngeten niki namine. Sing nyiapne sinten? Keluargane Bu Suciati. Sing nyiapne nggih sinten? Yogane. Yogane pinten Bu? Sekawan. Mas Rozali niki sing nomor pinten? Mantu pertama. Oh nggih. Alhamdulillah. Sing nyiapne yogane walimah niki tusamman nakiah. Walimah sing ngeten niki dalam kitab Hasyiatul Qalyubi disebut walimatun nakiah. Nate mireng napa dereng? Lek berangkat haji namine walimatus safar. Kuwi wong sing ajeng berangkat namine walimatus safar. Lek wong duwe omah anyar napa tuku omah sing ora anyar tapi nembe tumbas namine walimah napa? Bu, walimah napa namine? Sampai pindah omah, nanti tahu diundang syukuran omah. Walimah napa Pak? Loh, walimah napa? Lewong sunat napa Bu? Walimatul khitan wong warabi. Walimatul urus. Nah wong pindah omah napa? Walimatul wakiroh. Nah diapal Pak. Wakiroh ki nggene wong angkrem. Manuk sing angkrem jenenge Tairun wakirun. Manuk sing angkrem jenenge Tairun wakirun. Menusa sing angkrem menusa wakirun. Dadi walimatul wakiroh kuwi wong pindah omah. Walimatul haj syukuran turun dari haji disebut dalam kitab Hasyiatul Qalyubi walimatun nakiah. Diapalne Bu.
Aja gur ngertine walimatul khitan karo walimatul urus. Ada walimatun nakiah. Apa makna nakiah? Makna nakiah niku tudbahu minan ni'am, atau sesuatu yang disembelih liqabulit tuyuf, untuk menerima tamu. Jadi mesti enak sing dibeleh. Lek enak sing dibeleh ya tuku neng pasar sing wis dibeleh. Mau beleh napa, Bu? Mentok. Tapi aku rongkon mangan iki mau. Ra apa-apa rongkon mangan, tapi kan sik isik ya, Pak ya. Wah, isik akeh. Atobah ya. Jadi ibu, malam ini disebut walimatun nakiah. Jangan lupa ya Bu, walimatun nakiah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tadi di dalam ayat ada disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian ada an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Wong sing gawe, wong sing nganggo hartanya untuk haji, maka seperti harta itu untuk di jalan Allah. Orang yang memakai nafkahnya, hartanya untuk berangkat haji, itu sama dengan harta yang digunakan di jalan Allah. Di dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kok orang nyambung ya Pak? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan, kata Rasulullah. Bahasanya bahasa Rasul ini, walaupun Al-Quran. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, yang perniagaan ini menghasilkan apa? Menghasilkan terbebasnya dari siksa yang pedih. Maksudnya siksa yang pedih adalah neraka. Jenengan bisa bayangkan kena api rokok wae panase kaya ngono. Sampai mlebu neraka, masya Allah Bapak. Jenengan bayangkan, jenengan berdiri di atas atomnya dari api neraka. Dulu pelajaran IPA kelas 5 tahun-tahun 80, tahun 85 itu menyebutkan bagian terkecil dari benda namanya molekul. Ternyata penemuan baru, molekul itu masih bisa dibagi lagi dari molekul menjadi beberapa bagian yang terkecil, disebut atom. Jenengan ngadeg neng atomnya neraka, bagian terkecil dari neraka. Jenengan ngadeg wae neng kono Pak, itu otak jenengan mendidih. Itu adab paling ringan dari siksa neraka. Nah, Rasul menunjukkan, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan
transaksinya menghasilkan pembebasan dari ini, Pak. Pembebasan dari api neraka yang paling sedikit seperti itu, Pak. Itu yang paling ringan. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Nah, yang penting lagi, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta kalian juga dengan jiwa kalian. Haji ini jihad dengan harta tok, apa jihad dengan harta dan jiwa, Ibu Bapak? Haji itu jihad dengan harta juga jihad dengan jiwa. Melok jiwane ini, Pak. Kenapa? Karena haji itu sesungguhnya adalah perjalanan lahir dan batin. Ora iso Pak haji dipindah neneng selain Mekah, ora iso. Harus ke Mekah dan Madinah. Ora iso dipindah neng India, ora iso dipindah neng Yugoslavia, ora iso dipindah neng Jawa, ora iso. Harus ke Mekah dan kita hadir Al-Hajju Arafah. Kita harus wukuf di padang Arafah. Dan wukuf itu hukumnya rukun, sesuatu yang harus dikerjakan. Di dalam kitab Takrib Abu Suja itu disebutkan arkanul hajj. Yang pertama al-ihram ma'aniyah, baju ihram, kemudian langsung niat. Yang kedua al-wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Yang ketiga baru tawaf. Yang keempat baru sa'i dan haul tahallul, apa nyukur rambut itu masuk ke dalam kewajiban atau wajib haji. Walaupun di dalam kitab yang lain mencukur rambut itu adalah rukun. Ihram, Ibu Bapak, jenengan disuruh pakai baju yang tanpa jahit 2 lembar. Apa sebenarnya filosofinya, Ibu? Filosofinya kita nanti bakal mati. Wong sing mati rata-rata bajunya apa, Pak? Putih. Wong sing arep mati siap-siap latihane apa? Latihane munggah kaji, latihane umroh. Ben ngopo? Ben inget mati. Satu, pakaian yang sama. Kabeh wong sing haji gawe pakaian yang sama, yang itu bakal dipakai terakhir kita meninggalkan dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu juga tidak terlalu menakut-nakuti kita tentang kematian, Pak. Tetapi harus latihan dalam kematian. Salah satunya mau umroh, salah satunya mau haji. Dan orang yang sudah mempersiapkan diri untuk bekal kematian, kematian bukan menakutkan, justru kematian itu akan menjadi sebuah kerinduan. Wal arifu fa innahu yadhkurul mauta daiman, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Dan orang yang arif billah
Orang yang arif billah itu adalah orang yang ma'rifatullah, orang yang sering selalu innahu yadhkurul mauta daiman. Orang yang seperti ini selalu mengingat kematian. Kenapa? Li'annahu mau'ida liqa'il lihabibihi. Karena sebenarnya kematian itu, Masya Allah, ada Ustadz Imam Subeki baru kelihatan. Beliau ini pimpinan Basnas Pak, pimpinan ketua 1 ya Ustadz ya, ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional Oku Timur. Itu yang ngurusi zakat jenengan ditasarufkan kepada orang yang wajib menerima. Selamat datang Ustaz, nggak kelihatan maaf. Sampai dia ora salaman noyaki orang ngerti sampai ngono. Al-arifu billah, al-arifu yadhkurul mauta daiman li'annahu mau'idu liqa'ihi lihabibihi. Karena kematian itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah perjanjian pertemuan dengan kekasihnya. Ini Pak, ini sebelum kita lanjutkan Pak, nyimpang sedikit tentang kematian, bagaimana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Wal muhibbu, dilanjutkan, wal muhibbu la yansaqatu mau'ida liqa'il habib. Dan seorang pecinta, seorang kekasih tidak akan mungkin lupa dengan perjanjian pertemuan dengan kekasihnya. Sampai dia pas janji, oh tanggal sekian aku arep balik, engkau ketemuan yang kene yo. Sampai inget nggak hari itu? Ingat Bu, Bu, sampai janjian karo Pak Mbien, inget apa enggak janjian waktu nih? Inget toh? Misal pas dilamar, engkau tanggal 1 bulan September rabine, tanggal 1 bulan September ini inget nggak? Inget nggak? Inget terus. Karena apa? Pecinta, kekasih itu selalu mengingat janji pertemuan dengan kekasihnya. Ini, bayangkan Imam Al-Ghazali itu nggak pernah takut dengan kematian. Jadi jenengan sebenarnya juga nggak boleh takut Pak dengan kematian itu. Wahada fi alimil amri. Dan orang yang seperti ini Bapak, itu kebiasaannya yastabti uliqa'a mau'idi. Dan orang yang seperti ini itu merasa lambat akan datangnya kematian, wa yuhibbu maji'ah, dan dia sangat merindukan kedatangan itu Pak. Jadi latihannya dengan cara apa? Dengan cara kita sering-sering membayangkan kematian dan persiapannya sudah cukup, maka orang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, tidak pernah takut dengan kematian, justru merasa lambat akan datangnya kematian. Kenapa? Liyatakhallaso min daril asin. Karena Imam Ghazali mengatakan di sini untuk segera menyudahi dari kampung yang penuh dengan kemaksiatan. Apa Pak kampung yang penuh dengan kemaksiatan? Kampung dunia. Hari ini Bapak Ibu, Masya Allah, yang namanya kemaksiatan itu luar biasa. Anak kecil sudah tahu tentang kemaksiatan. Waktu kecil kita dulu Pak, sulit untuk kembali pulang ke rumah, disuruh balik ke rumah itu sulit. Tapi kalau sekarang anak-anak ini Masya Allah, suruh main malah nggak mau, pengennya di rumah saja karena ada HP. Masya Allah, di HP itu apa aja ada Pak. Lah sekarang ini ada game, ada WhatsApp, ada Masya Allah. Dan Google itu tergantung pada orang yang megang.
kalau jenengan browsingnya penceramah, nanti Google ngajari dan ngirimi kita tentang penceramah. Tapi kalau yang kita lihat buruk, maka yang dikirimi selalu buruk. Ini darul asin, kata Imam Al-Ghazali. Nah, seperti ini Pak gambarannya. Imam Al-Ghazali mengajari kitanya seperti itu. Oke, kita kembali. Kemudian yang kedua, rukunnya haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu juga menggambarkan nanti bakal ada pertemuan besar disebut padang mahsyar. Jadi wukuf di Arafah itu filosofinya adalah latihan kumpul di Arafah, yang sesungguhnya nanti adalah kumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Padang mahsyar itu setelah kematian. Belum ketemu, Pak. Setelah kematian ini kita masih di tempat yang disebut orang alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur. Alam barzah itu adalah benteng atau apa? Pagar, Pak. Tapi dia itu kaca. Jadi dia bisa melihat alam dunia, tapi nggak bisa kembali ke dunia. Dia bisa melihat alam akhirat, tapi belum bisa masuk ke akhirat. Jenengan mengke sing pun ninggal, Pak, niku jenengan saged ningali yogane. Bagai anakku nakal men, sampai dia nyesel. Kok nakal men. Jenengan bisa dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebut hum yatahaddatsun. Orang yang sudah meninggal itu juga bercengkrama dengan orang. Misal Mas Rojali ninggal, nanti ketemu sama misal Ustaz Mas Rukan juga ninggal, ketemu orang baik sama orang baik. Mereka itu saling ngobrolkan, Susilo udah mati belum? Gitu, Bu. Bisa berhubungan di dalam alam barzah. Yang disebut alam barzah itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruhnya, bahwa manusia bisa ketemu satu sama lainnya, bisa berdialog, bisa bercerita dulu di dunia seperti apa, lalu masuk alam disebut alam mahsyar. Alam mahsyar ini, Bapak, dalam kitab disebutkan lamanya 50.000 tahun, Bu. Bukan sebentar. 50.000 tahun itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1000 tahun. Itu ada di surah As-Sajdah ayat 5. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu harinya Allah di akhirat itu seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang jenengan hitung. Bayangkan, Pak, lama apa lama? Lama apa lama, Bu? Manusia tenggelam oleh keringatnya. Kenapa? Karena matahari didekatkan sedekat-dekatnya dan panasnya sepanas-panasnya. Milan itu bukan jarak jauh, tapi celak wanita. Ibu-ibu punya celak. Celak saiki sing model celupan apa sing sombo? Celupan. Terus sampean dikerik ngono. Dikerik terus digambar apa? Gambar kaya kalau jengking ngono. Itu celak apa sing gawe iki? Gawe idep apa sing gawe iki, Bu? Pokoknya yang kayak gini lah, Bu, yang kayak betelat tuh, Bu. Itu kalau dalam bahasa Arabnya mil, celak mata wanita. Jaraknya cuma segitu. Manusia tenggelam oleh keringatnya. Ada yang tenggelam hanya lutut saja. Ada yang tenggelam sampai di
bahu, ada yang tenggelam sampai dada. Nggak sedikit orang tenggelam sampai di lehernya oleh keringatnya sendiri, saking panasnya. Gambarannya itu ibu, orang sudah haji mengerti, oh begini panasnya, oh begini keadaan Arafah itu. Begitu juga nanti gambarannya kita dihalau di alam mahsyar. Tetapi bagi orang yang amalannya baik, bagi orang yang hajinya haji mabrur, hajah mabrurah, maka orang-orang seperti ini di alam mahsyar tidak merasakan panas. Dan insya Allah nanti kita akan ditolong oleh Rasulullah dengan apa? Halumu kata Rasulullah, kemari nanti ibu bapak jenengan mencorong. Tahu mencorong bu? Apa mencorong? Bersinar, bukan jenengan bersinar. Makanya kalau dalam ilmu fikih, wudu itu harus dibasuh mukanya, dibasuh seluruh rambutnya, biar nanti di padang mahsyar itu menyala. Rasul tinggal ngambil, tinggal manggil, halumu kemari umatku, untuk dikasih apa? Dikasih air telaga Kautsar yang diizinkan oleh Allah untuk membaginya, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan minum satu teguk saja dari air telaga Kautsar, maka jenengan selama di alam mahsyar yang 50.000 tahun itu jenengan tidak merasakan haus, Pak. Jenengan umure piro saniki? Ibu umure pinten, Bu? 26. Oh, 62. Lek 26 muda banget. 62 ini berapa kita hitung, Pak? Satu hari 1000 tahun, setengah hari berarti 500 tahun, betul? Setengah hari itu berapa jam? 12 jam. Dibagi lagi menjadi 250 tahun. 250 tahun itu seperti 1/4 jam. 1/4 jam berapa jam? 1/4 jam berapa jam? 6 jam, betul? Dibagi lagi menjadi 2, 125 tahun. 125 tahun itu setara dengan 3 jam. Dibagi lagi 2, 125 tahun dibagi 2 pinten, Bu? 62,5 tahun. 62,5 tahun itu setara dengan 1,5 jam. Jadi ibu jenengan niku di mata Allah baru umurnya 1,5 jam. Saiki apa akeh, Pak? Sing pun 70 ki ya meh 2 jam. Sing 40 ki berarti sik pira? Sik sak jam. Sampai sik pirang menit sampean ki. Ngono ekras heran sik pirang menit. Yang cuma 1,5 jam ini yang menjadi penentu apakah setelah kehidupan dunia ini kita menjadi bahagia atau sengsara. Enek wong ki sing 1,5 jam tapi digadekan ngingu tuyul. Enek lek ning kene ya ora enek, lek ning Jawa enek. Ngingu tuyul, babi ngepet, babi kepet, bukan ngepet, babi ngepet, golek pesugihan liyane, enggak tahan melarat. Padahal Masya Allah hidup cuman 1,5 jam, digadekan dengan kehidupan yang maha panjang. Itu baru di alam mahsyar. Nanti di Sirat itu ada belokannya, Pak. Satu belokan dalam kitab disebutkan 10.000 tahun. Ingat, itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1000 tahun. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu,
kita haji itu untuk mengingatkan itu Bapak, bahwa kita bakal mati. Nggak ada yang nggak mati. Orang kaya, orang miskin, Pak Lurah, Pak Camat, apa meneh Pak RT mati. Wong Pak Camat mati, Pak RT mati. Sing ganteng mati, sing elek mati. Sopo wae? Sing ngaku Tuhan ya mati. Pelajarannya dari mana? Pelajarannya dari kita haji, Pak. Kenapa? Ibu Sujiati begitu berangkat ke sana itu udah pasrah lahir batin. Umpama ora balik ya ora apa-apa ya Bu ya. Umpama ya ora apa-apa dikubur nek kono umpama. Sampai segitunya kalau sudah haji los. Harus dilos nih Pak, ikhlas lahir batin, dipanggil sekalian ya ora apa-apa. Kan ada kita itu dipanggil sholat isik sumoyo, betul? Lek subuh pirang wong nang kono Pak? Lek subuh pinten Ustaz? 12. Lek maghrib 3 baris ya Pak ya. Sing liyane nganti Pak? Isa sumoyo Pak lek dipanggil sholat. Kedua dipanggil haji. Akeh wong sumoyo sing lebih sugih saka Bu Sujiati akeh, tapi akeh sing urung berangkat. Kenapa? Karena Allah memanggil bukan orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Ibu Sujiati ini berarti dipanggil oleh Allah, maka dimampukan. Wong sing duwe magrong-magrong omahe berderet kerak-kerak kendaraane, banyak yang enggak mau haji. Di depan mata saya Pak, ada temen saya itu mau daftar, tukang travelnya suruh datang ke rumah, hanya selisih uang 2 juta, nggak jadi berangkat, lalu sampai nggut hari ini. Tahu nggut hari ini? Sampai sekarang nggut hari ini nggak berangkat Pak. Kenapa nggak berangkat? Karena apa? Terlanjur sudah tidak daftar. Maka jenengan-jenengan yang memang dimampukan Allah segera daftar. Jenengan rasui meneh sing usiane 50. Karena Pak Rasul itu ngomong umru ummati baina sitin wa sabain. Umur umatku itu tidak akan terpaut jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Kalau jenengan sekarang sudah 40, berarti tinggal 23 tahun. Jenengan misal sekarang 50, baru tinggal 13 tahun. Ya, kalau potong naik-naik sedikit lah. Maka yang 1,5 jam ini jenengan lengkapi dengan haji atau umroh. Ini Arafah, filosofinya seperti itu. Di Arafah itu ada Ibu, namanya apa Bu yang ditunggul itu? Ada Jabal Rahmah. Di situ banyak keterangan, katanya pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita lihat tapak tilas ke situ, bukan untuk apa-apa, tetapi banyak riwayat yang meriwayatkan bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa bukan di Jabal Rahmah tapi di Musdalifah. Itu nggak usah dikaji, yang jelas sekarang ada tugunya, ada monumennya. Di situ disebutkan Jabal Rahmah. Kita naik ke atas, tetapi banyak yang keliru orang ke situ bawa sepedol. Tas enten Bu. Nah, ada yang jual sepedol. Di situ ditulis misal Masruhan Bidaria. Oh,
Misalnya dia berdoa di situ agar nempel terus sampai mati. Ditulis di situ agak tinggi lagi ditulis, masya Allah. Gambarannya mengambil filosofi pertemuan antara Adam dan Hawa. Ini sudah berlebihan. Di situ Pak letaknya. Kan haji ini ada orang yang memang cari momen-momen seperti itu, ada orang yang mau bener-bener hajinya haji bener-bener, ada yang pengen cari sesuatu, batu dibawa. Kalau batu beli di toko mah nggak apa-apa, batu di padang Arafah dibawa itu hati-hati. Itu biasanya punya niat lah itu nggak usah bawa apa-apa, cukup bawa air zam-zam. Itu di Arafah. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf itu apa ibu bapak? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Sebelum mengelilingi Ka'bah, jenengan masuk di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itulah letaknya Ka'bah. Jenengan pas masuk Masjidil Haram baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Baru kemudian kelihatanlah Ka'bah Pak. Kalau jenengan lihat Ka'bah nggak ada satupun yang nggak nangis Pak. Misal kita sudah 3 kali pun begitu masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah pasti nangis Pak. Terharu, kok aku iso teko kene. Terharu, ini loh pusatnya umat Islam sedunia. Kok sekarang di hadapan saya kayak mimpi Pak. Betul Bu? Jenengan haji ping pinten bisa niki? Nggih. Nah, nggih. Yang 2 kali saja sudah Masya Allah masih seperti itu perasaan rindu tadi, apalagi baru sekali. Jenengan lihat Ka'bah nangis sama mboten Bu? Nangis sama mboten? Nangis. Kenapa nangis? Nangis bahagia. Karena orang yang sudah terlalu bahagia itu pasti nangis Pak. Contohnya ada tangis bahagia bagi pengantin baru, nggak ada nanti senyum bahagia, nggak ada, tapi tangis bahagia, saking bahagianya nangis. Orang bahagia senyum, terlalu bahagia nangis. Orang sedih nangis, terlalu sedih senyum-senyum. Di pinggir pasar senyum-senyum sendiri, hati-hati itu stres Pak. Orang terlalu sedih namanya stres Pak. Berarti dia sering mengungkapkannya justru dengan senyum. Itu Pak. Orang yang di sana terlalu bahagia maka disebut tangis bahagia, menangis kita Pak. Dan ketika kita masuk kemudian melihat Ka'bah, itu disunahkan berdoa. Apa doanya? Allahumma zid hadzal baita. Hafal belum Pak? Persiapan Pak yang mau umroh. Allahumma zid hadzal baita tasrifan ta'ziman takriman mahabatan. Ya Allah, berikanlah tambahan keberkahan, kemuliaan, kehaibahan, kewibawaan kepada rumah ini. Wazid man syarrafahu wa karramahu wa mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa birron. Juga engkau berikan kepada orang yang memuliakan Ka'bah dan juga kepada orang-orang yang berhaji dan berumrah kemudian dia memuliakan Ka'bah dengan kemuliaan dengan pertambahannya Pak. Jadi di situ membayangkan kebesaran Ka'bah itu. Makanya sampai Rasul mengatakan orang yang di dalam
Masjidil Haram itu dikasih 120 keberkahan. Keberkahan yang pertama 60 keberkahan itu diberikan kepada orang yang tawaf. Kemudian 40 keberkahan yang kedua diberikan kepada orang yang sholat sunnah. Kemudian yang 20-nya diberikan kepada orang yang enggak tawaf, orang yang enggak sholat sunnah, hanya memandang Ka'bah. Dadi enek Pak wong ning kono kuwi ora gelem tawaf, ora gelem sholat, gur ndelok Ka'bah. Delok kuwi lho wis dikei 20 keberkahan. Keberkahan yang seperti apa? Keberkahan hidupnya, keberkahan anaknya, keberkahan rezekinya, keberkahan ilmunya, keberkahan tetangganya, keberkahan suaminya, keberkahan jumlahnya 20. Bagi siapa? Bagi orang yang hanya melihat Ka'bah saja, Pak. Ini kemuliaan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada orang-orang yang berhaji dan berumroh. Kemudian kesunahan rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu apa Pak? Dari Sofa ke Marwah, ke Sofa ke Marwah, ke Sofa ke Marwah, terakhirnya di Marwah 7 kali. Dalam acara apa ini? Dalam acara mencari kehidupan. Filosofinya saat Siti Hajar mencarikan untuk anaknya minuman. Ibu Sujiati punya anak 4, itu luar biasa waktu-waktu kecil dulu. Betul Bu? Betul. Bagaimana mencari rezeki di zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini mah lebih mudah mencari rezeki. Enggak seperti dulu. Hari ini enggak ada rumah yang enggak punya motor. Betul? Anaknya punya motor, kakaknya punya motor, ibunya punya motor sendiri, bapaknya punya motor sendiri. Lepas-lepas masih punya mobil. Apalagi kalau dulu itu Masya Allah tahun 91 pernah hanya cerita Pak. Yang namanya telur itu hanya cerita, hanya gambar. Telur satu itu dibelah menjadi 4. Ya Pak ya. Kenapa seperti itu? Memang keadaannya sulit. Mencari nafkah itu sulit. Kalau hari ini anak kita udah nggak suka lagi sama telur, saking beruai hari ini Pak. Nah ibu-ibu kita, Ibu Sujiati mampu menghidupi anak 4. Bayangkan tuh, sampai sukses semua. Itu sebenarnya filosofi dari seorang Hajar yang mencarikan minum untuk Ismail Pak. Ada sa'yun di situ, ada usaha di situ Pak. Dan usaha itu tergambar juga bagaimana menjadi rukunnya haji. Kenapa? Karena haji itu memang tapak tilas. Tapak tilas, mengulangi Pak. Mengulangi apa yang dilakukan oleh Ibrahim, mengulangi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Makanya Ibrahim itu memanggil ketika itu belum ada orang, dipanggil agar apa? Agar umat setelahnya mendatangi lembah yang sunyi itu hingga menjadi kota Makkah Al-Mukarramah. Padahal dulu sepi, mampring Pak di situ, tetapi menjadi ramai, bahkan menjadi kota. Kenapa? Karena ada usaha, ada kehidupan Pak.
dulu daerah sini tahun 80 belum seperti ini. Kenapa? Karena begitu banyaknya gula maka semut akan datang. Siti Hajar ketika itu nggak punya apa-apa, hanya punya air minum. Akhirnya seluruh kafilah yang lewat mampir dengan ditunjukkan adanya burung-burung yang terbang di atas ada pusara Zam-Zam itu. Hingga akhirnya Siti Hajar bisa menjual air itu, dan kemudian jadilah ramai. Kafilah mampir lagi, cerita lagi, mampir lagi, dan begitu seterusnya hingga kemudian disyariatkannya haji, Pak. Itu. Kemudian ada nanti wajib hajinya termasuk tahallul atau al-halku. Kalau dalam bahasa kita adalah memotong rambut. Itu gambaran bahwa manusia ini banyak dosa, banyak kesalahan, dilebur di sana dengan cara memotong yang risau. Rambut itu gambaran memang sesuatu yang ada di dalam diri manusia, kadang-kadang diagungkan, tapi ini gambaran juga bahwa itu sukre hidup dibuang. Agar apa? Agar kembali dari sana bersih, suci, kawaladatku ummuh, sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Terakhir saya sampaikan bahwa al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah, bahwa haji yang mabrur itu kata Rasulullah tidak ada ganjarannya kecuali surga. Jadi insya Allah Ibu Sujiati, kita doa bersama nantinya. Ibu Sujiati menjadi ibu hajah yang mabrurah. Dan di dalam banyak keterangan apa sih mabrur itu? Mabrur itu adalah an yarji'a khairon, pulang dari tanah suci ke tanah air hidupnya lebih baik. Yang dulunya pelit jadi enggak pelit, yang dulunya males ke masjid jadi rajin ke masjid, yang dulunya latuan jadi sabar, yang dulu sombong jadi tawadu. Kok malah seandainya pulang dari haji semakin kumat, maka ini namanya haji tomat. Haji tomat apa? Haji semakin kumat. Pak Haji itu apa? Paha Haji mana? Itu berarti semakin kumat. Jadi haji yang mabrur adalah haji yang ada perubahannya. Insya Allah ibu kita masuk surga dan dijamin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena insya Allah haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana ibadi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir afkarana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika kamarika abadan abada. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina ala siratin mustaqim. Allahumma jalha hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dambam maghfura wa tijaratan lang tabur ya ghafur. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.